Tidak ada manhaj yang benar kecuali manhaj salaf. Ini konten kali kedua saya membahas sesuatu yang tidak berguna, tetapi karena berita ini cukup besar, viral gitu ya mau nggak mau harus saya bahas. Karena begini, sebenarnya ada sesuatu yang tidak berguna, tetapi di blow up oleh media menjadi viral, padahal tidak berguna. Ini istilahnya kalau di Deddy Corbuzier itu apa ya? Don't make stupid people famous. Wahabi itu paling bahasnya itu receh-receh itulah. Nggak bahas persoalan substansi itu nggak pernah. Tidak pernah seingat saya itu. Di debat manapun nggak ada itu, sahabat. Hal-hal yang tidak berguna yang mereka bahas, yang mereka persoalkan, yang mereka viralkan. Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Padahal ciri-ciri orang cerdas itu membuat masalah yang besar tapi menjadi kecil. Tetapi kalau Wahabi, masalah kecil tapi dibesarkan. Telepon, balonku ada 5. Bagaimana dengan kasus keramaian kemarin di Surabaya? Pergerakan mereka nyata-nyata meresahkan di tengah masyarakat kita. Kita masih ingat ada salah satu simpatisan Wahabi menendang di dekat Merapi saat itu. Kemudian kita masih ingat Ibu Pertiwi. Belum lagi istilah membid'ahkan, bahkan sampai pada titik mengkafirkan. Ini adalah bibit-bibit radikalisme sebenarnya yang harus ditumpas segera oleh pihak berwenang. Kita rakyat Indonesia hanya mengawal dan mengadukan perihal aduan-aduan semacam itu. Ironisnya, sahabat, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengawal negeri ini dari hardikan-hardikan yang tidak bermoral, tidak beretika, bahkan sampai pada titik mengkafirkan, seharusnya kita kawal dan kita adukan kepada pihak berwenang. Ternyata ada beberapa pihak berwenang, oknum ya, yang juga terpapar ajaran-ajaran Salafi Wahabi. Sungguh ini bukan saya bermaksud untuk memfitnah institusi negara, sama sekali tidak ada urusan dengan itu. Tetapi sebagai rakyat Indonesia, kami turut serta untuk bersama-sama mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Salafi Wahabi ini tidak baik bagi keberlangsungan, kebinekaan, integritas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres telah usai, sahabat, dan insya Allah akan dimenangkan oleh salah satu paslon, dan kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia akan menanggapi itu dengan happening, dengan syukur, sukacita. Siapapun pemimpinnya nanti akan kita kawal bersama dan akan kita cintai sebagai wujud kecintaan kepada bangsa ini, ya kita kawal bersama. Berawal dari 2 pertanyaan yang masuk di redaksi Generasi Muda Nusantara. 1, bagaimana sikap kita ketika ada di lingkaran Wahabi atau berada di circle Salafi Wahabi? Yang kedua, bagaimana dengan kasus keramaian kemarin di Surabaya? Baik, sahabat Nusantara. Sebenarnya di channel Generasi Muda Nusantara ini bukan kali pertama menjawab beberapa polemik tentang Salafi Wahabi. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang konyol sebenarnya yang pernah saya bahas di channel Generasi Muda Nusantara ini. Sudah lama sekali dan jujur sebenarnya saya sudah agak malas untuk membahas tentang Salafi Wahabi. Tetapi fakta di lapangan menyebutkan bahwa mereka masih melakukan satu movement tertentu, pergerakan-pergerakan yang harus diakui memang cukup menarik perhatian banyak kalangan. Tentu ada operasi-operasi tertentu di kalangan Salafi Wahabi, karena ini mirip dengan satu marketing
ilmu marketing, ilmu pemasaran untuk memasarkan produknya, produk Salafi Wahabi. Saya juga jujur tidak mengerti kenapa di Indonesia ini Salafi Wahabi masih beroperasi, padahal pergerakan-pergerakan mereka nyata-nyata meresahkan di tengah masyarakat kita. Kita masih ingat ada salah satu simpatisan Wahabi menendang di dekat Merapi saat itu. Kemudian kita masih ingat Ibu Pertiwi, kemudian bagaimana penggantian nama-nama Wisnu, belum lagi istilah membid'ahkan, bahkan sampai pada mengkafirkan. Ini adalah bibit-bibit radikalisme sebenarnya yang harus ditumpas segera oleh pihak berwenang. Kita rakyat Indonesia hanya mengawal dan mengadukan perihal aduan-aduan semacam itu. Ironisnya sahabat, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengawal negeri ini dari hardikan-hardikan yang tidak bermoral, tidak beretika, bahkan sampai pada titik mengkafirkan, seharusnya kita kawal dan kita adukan kepada pihak berwenang. Ternyata ada beberapa pihak berwenang, oknum ya, yang juga terpapar ajaran-ajaran Salafi Wahabi. Mohon maaf ini, karena memang faktanya itu banyak sekali, beritanya juga banyak sekali. Baik sahabat, langsung saja saya jawab dua pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sikap kita ketika kita berada di circle Salafi Wahabi? Saya ini ada 5 jawaban, tidak ada dalil sama sekali, hanya sebatas hal-hal yang logis saja. Yang pertama jawabannya adalah biasa saja. Ya biasa saja. Wong kita nggak bikin ulah kok. Mereka paham kapasitas kita. Kapasitas apa yang saya maksud di sini? Ya setiap orang kan bisa mengukur masing-masing ya sahabat ya. Tidak mungkin ketika kita mendakwakan sesuatu kita datang di tempat itu kemudian qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak bisa seperti itu. Rata-rata mereka memiliki ciri khas. Salafi Wahabi itu memiliki ciri khas ya. Sahabat sudah tahu itu. Salafi Wahabi hanya bisa menyebarkan link-link tertentu. Kecuali pada koloni mereka ya. Mereka akan sangat radik sekali itu. Koloni mereka artinya di sekumpulan mereka. Untuk membawa citra prinsip-prinsip keberagamaan mereka di media sosial itu, mereka tidak akan berani. Saya pastikan itu mereka tidak akan berani. Cuman kadangkala mereka keceplosan, sehingga dari keceplosan ini kemudian diungkitlah persoalan ini dan dibawa di media, diwawancarai di berbagai televisi dan lain sebagainya. Saya pastikan mereka juga tidak akan bikin masalah. Jadi jawaban yang pertama tentang sikap kita bagaimana ketika ada di lingkaran Wahabi yaitu tadi. Ya, 5 hal yang sudah saya jawab. Pertama, biasa saja. Kedua, mereka paham kapasitas kita. 3, rata-rata mereka memang aneh. 4, menyebarkan link-link. 5, tidak akan berani bikin masalah. Pertanyaan yang masuk ke redaksi Generasi Muda Nusantara yang kedua adalah bagaimana dengan kasus keramaian yang ada di Surabaya kemarin? Itu kasuistik sahabat. Dan menurut saya ini murni metodologi dari marketing atau pemasaran. Ketika langganan kita sepi, kadangkala kita harus bikin kehebohan. Dilalah yang dihadapi oleh Salafi Wahabi itu rata-rata memang sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Dan yang dituding melakukan pembubaran dan lain sebagainya memang sahabat Ansor dan Banser. Dan kita juga sama-sama tahu kapasitas Ansor dan Banser sahabat. Sahabat-sahabat Ansor dan Banser itu dipuji, tidak tinggi hati, dihina, tidak akan tumbang. Apa istilah yang lebih cantik lagi kata-katanya? Pokoknya begitulah ya. Jadi kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada sahabat-sahabat Ansor dan Banser di seluruh Indonesia yang telah sudi
untuk mengawal NKRI dari berbagai macam perpecahan. Tidak ada itu istilah narasi-narasi bahwa Ansor Banser membubarkan pengajian. Tidak ada. Tetapi sahabat, jika ada salah satu pengajian yang mengatasnamakan pengajian tetapi isinya memecah belah, bikin fitnah, disintegrasi, apalagi menyebut-nyebut Indonesia negara tauhid dan lain sebagainya, melawan pemerintahan yang sah, ya kita apa boleh bikin, kita harus berbuat sesuatu. Dan sungguh di Indonesia ini kita beruntung memiliki Ansor dan Banser. Kaos yang saya pakai ini adalah hadiah dari sahabat saya waktu kongres kemarin ke-16. Dan terima kasih sahabat telah menghadiahkan kaos yang biru laut. Itu ya. Jadi sahabat, sekali lagi bahwa saya sebenarnya sudah banyak sekali membahas mengenai Salafi Wahabi di Indonesia. Dan rata-rata mereka persoalannya itu remeh-temeh. Sebenarnya tidak layak untuk dibahas. Dan itu yang menyebabkan saya sebenarnya malas sekali untuk membahas hal-hal yang remeh-temeh ini. Tetapi karena ada desakan, kemudian framing, seolah-olah Ansor Banser bikin masalah, saya nggak tahan gitu loh. Ibaratnya saya punya saudara nih. Saudara saya tidak melakukan apapun, tapi difitnah oleh orang lain. Ya saya maju dong. Minimal menyuarakan kebenarannya, minimal. Sama dengan hal ini, sahabat Ansor dan Banser ini sahabat-sahabat saya. Saya juga bersyukur memiliki mereka. Di tempat saya, semua pengajian itu pasti didatangi oleh sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Mengawal kiai-kiai. Bahkan menolong tetangga-tetangga yang berkebutuhan untuk ditolong. Contoh, istilahnya kalau di Jawa itu ada istilah gotong royong. Pindahan omah. Dan mereka tidak dibayar, sahabat. Itu yang saya nggak tahu ya kapan mereka dibayar. Tapi saya yakin kebaikan itu ada bayarannya. Jadi saya pernah juga membahas tentang Wahabi ini, tentang klepon ya. Klepon itu katanya makanan tidak syar'i katanya. Yang syar'i itu adalah makanan kurma. Kurma itu ya saya malas itu. Dan saya juga dulu memberikan judul ini adalah video santri bertutur yang paling tidak bermanfaat yang pernah saya bikin gitu ya. Ternyata masih saja hal-hal semacam. Saya nggak tahu sampai kapan Salafi Wahabi ini bikin keramaian-keramaian semacam ini. Sekali lagi, menurut saya ini adalah soal marketing saja, soal pemasaran. Karena mereka semakin hari pengikutnya semakin berkurang dan semakin lari dari Wahabi dan mereka mengakui kesalahannya bahwa Wahabi memang salah. Ada banyak kesalahan ya tentang Wahabi itu, ya, tentang akidah itu banyak sekali. Dan mungkin di sesi yang lain kita akan bahas tentang 25 bahkan 55 kesesatan-kesesatan Wahabi itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi sekali lagi saya hanya membuat hal-hal yang lucu-lucuan saja. Karena bagaimanapun Wahabi ini adalah sel-sel radikalisme yang harus diwaspadai. Kita masih mengingat HTI, masih mengingat FPI. Hari ini ada istilah asrobi, aswaja rasa Wahabi gitu ya. Ada. Saya ada sebuah kisah yang menjadi salah satu bukti bahwa Wahabi memang perlahan-lahan di Indonesia akan ditinggalkan.